Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat pagi hari ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita, sama-sama kita mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa agar kebenaran firman Tuhan dapat menguatkan kita sepanjang hari selama kita bekerja, beraktivitas, dan apapun yang kita lakukan, Tuhan memimpin setiap kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang malam hari dalam penjagaan Tuhan dalam istirahat kami, dan Tuhan telah bangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sama-sama kita belajar di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud menulis kebenaran firman Tuhan ini, menulis bagaimana dia merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Di dalam setiap situasi yang dia alami, masalah-masalah yang dia hadapi, membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Dia merasa bahwa dekat dengan Tuhan adalah satu hal yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupannya. Bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, Daud merasa tenang. Ketika dia dekat dengan Tuhan, dia pernah tidak takut dan gentar. Dia tidak bimbang, dia tidak bingung. Karena apa? Karena dia percaya. Karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menolong dia, Allah yang selalu membawa dia keluar dari setiap masalah-masalah yang ada, Allah yang selalu memberikan jawaban-jawaban ketika dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia merasakan kesesakan, Tuhanlah yang telah menolongnya. Kalau kita bisa belajar pada saat pagi hari ini, saya tidak tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Mungkin kita bosan, mungkin kita merasa bimbang, takut, bingung, lelah dengan keadaan, atau mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pada saat pagi hari ini kita mau belajar seperti seorang Daud, bahwa ketenangan hanya dekat kepada Allah saja. Ketenangan itu hanya ada di dalam Allah saja. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Untuk itu kita mau belajar bersama-sama. Kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa memberikan ketenangan. Walaupun kita kaya, walaupun kita punya keluarga, walaupun kita punya pasangan, punya anak, kita bisa pergi kemanapun. Mau pergi kemanapun, kita mau keluar negeri sekalipun, tidak ada yang bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita kecuali Tuhan. Ada 3 poin yang akan kita pelajari, yaitu tentang yang pertama, bagaimana caranya kita mendapat ketenangan, yaitu dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, beribadah. 3 hal ini jangan pernah kita pisahkan ataupun kita tinggalkan di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa kita membaca firman, kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa mengerti apa tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak akan mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah bangsa negara kita mungkin, atau kita mendengar kabar di luar sana. Kita tidak akan mengerti kalau kita tidak bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita akan mengerti kehendaknya Tuhan. Kita akan mengerti kenapa hari-hari ini banyak hal-hal yang terjadi. Karena kebenaran firman Tuhan ini mencatat berbagai banyak hal, bahkan hal-hal yang belum terjadi, dan pasti itu akan terjadi, dan itu sudah diperingatkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita berdoa.
Doa adalah nafas kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau kita tidak berdoa, sama saja kita tidak bisa bernafas. Artinya apa? Kita mati secara rohani. Kita perlu berdoa, kita perlu yang namanya berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita saja bisa excited menjaga komunikasi dengan pasangan kita, dengan kerabat kita, dengan relasi kita, kita juga harus bisa menjaga komunikasi kita dengan Tuhan. Hal yang terakhir, beribadah. Beribadahlah selagi kita mampu, beribadahlah selagi kita kuat. Karena ketika kita sudah tidak mampu, kita sakit, kita tidak bisa berjalan, tidak bisa ngapa-ngapain, ya kita tidak bisa beribadah. Memang mungkin ibadah itu ya ketika kita siap untuk beribadah, tetapi fisik tubuh kita juga perlu yang namanya berkorban, perlu yang namanya effort untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, kerjakan 3 hal ini. Ingat 3 hal ini, baca firman, berdoa, beribadah. Jangan pernah lepaskan 3 hal ini dalam kehidupan kita ketika kita ingin tenang di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan saya dan Bapak Ibu, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu mencari wajah-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, ketenangan-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus berdoa. Ajarkan kami untuk terus membaca firman-Mu. Ajarkan kami terus beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap apa yang kami lakukan, kerjakan, dapat membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat bisa memberikan ketenangan selain daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Sertai kami, tolong kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami melakukan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Keluar masuk kami Tuhan yang lindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Engkau yang memberkati setiap lumbung-lumbung rumah kami ya Bapa. Engkau memberkati setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, sehingga nama Tuhan dipuji yang disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.